Selamat siang Pak David dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai perancangan aplikasi layanan kantin UMN dengan nama Orderin. Oke, jadi untuk project name kami sendiri Orderin, dan ini project team kami terdiri dari Jonathan Jason Jusman sebagai project manager, saya sendiri Vanessa Lawrence sebagai system design, Clara Cantika Huang sebagai user experience expert, ada Vincent Setiadi Kurniawan sebagai programmer, dan Rani Junarti sebagai database administrator. Berikut beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini, mulai dari project description, project stakeholders, scope management plan, requirement management plan, schedule management plan, cost management plan, quality management plan, communication management plan, risk management plan, dan procurement management plan. Oke, jadi Orderin sendiri merupakan aplikasi yang kami kembangkan bagi dosen, mahasiswa, maupun staf di Universitas Multimedia Nusantara, atau biasa lebih akrab disebut warga kampus UMN, untuk memesan makanan di kantin UMN dengan mudah. Dengan adanya aplikasi ini, harapannya dapat mempermudah proses transaksi dan keefektifan waktu dalam memesan makanan ataupun minuman di kantin UMN. Selanjutnya merupakan project stakeholder. Di sini ada Pak David sebagai business owner. Terus untuk project teamnya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa project manajernya yaitu Jonathan Jason Jusman. Lalu sistem desainnya Vanessa Loren. Untuk programmernya ada Vincent Setiadi Kurniawan. Database administratornya Rani Junarti. Dan terakhir user experience expertnya Clara Cantika. Wah. Kita masuk ke bagian scope management plan. Jadi tujuan dari proyek kami sendiri adalah membangun aplikasi pesan makanan yang memungkinkan mahasiswa dan staf kampus untuk memesan makanan secara online. Fungsi utama dari proyek kami ini, pengguna dapat mencari, memesan, membayar, serta melacak pesanan makanan mereka melalui aplikasi Orderin ini. Untuk batasannya sendiri, aplikasi hanya akan digunakan di dalam kampus dan hanya menyediakan layanan pesan makanan dari vendor makanan yang telah bekerja sama dengan kampus. Selanjutnya, untuk keluaran yang kami tawarkan, desain antarmuka pengguna kami itu responsif dan mudah digunakan. Lalu sistem manajemen pesanan itu efisien dan handal. Yang ketiga, fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna dalam menemukan makanan yang diinginkan. Yang keempat, ada integrasi pembayaran online yang aman dan terpercaya. Kelima, ada fitur notifikasi untuk memberitahu pengguna tentang status pesanan mereka. Keenam, ada sistem pelacakan pesanan yang akurat dan real time. Dan yang terakhir, dokumentasi proyek yang lengkap. Selanjutnya untuk kriteria penerimaan kami, yang pertama itu aplikasi harus berjalan lancar dan bebas dari kesalahan. Lalu semua fitur dan fungsionalitas harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga, aplikasi harus dapat diakses dan digunakan dengan baik melalui perangkat seluler. Keempat, proses pembayaran harus dan dapat menerima berbagai metode pembayaran yang umum digunakan. Lalu yang keenam, notifikasi harus dikirimkan secara tepat waktu dan akurat. Dan yang terakhir, sistem pelacakan pesanan harus memberikan informasi yang akurat tentang status pesanan. Selanjutnya ada WBS dari proyek kami. Yang pertama itu dimulai dari proyek aplikasi kami, yaitu Orderin, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manajemen proyek. Untuk manajemen proyek ini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, kontrol, dan pelaporan. Untuk perencanaan itu membuat proyek charter, menentukan skop dan tujuan analisis kompetitif, serta membuat jadwal proyek. Kalau untuk kontrol itu mengatur sumber daya, mengontrol budget, mengatur jadwal, dan mengontrol resiko. Lalu untuk pelaporannya itu bisa melaporkan status proyek dan dokumentasi proyek berupa milestone. Lalu untuk yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, persyaratan pengguna, yang merupakan melakukan riset pengguna, membuat user persona, dan menentukan kebutuhan pengguna. Lalu ada persyaratan non-fungsional, itu mengidentifikasi dan menentukan kompatibilitas penggunaan dan keamanan. Lalu ada persyaratan peraturan. Pada bagian ini itu wajib menaati segala peraturan dan regulasi serta membuat perjanjian kontrak untuk kerjasama. Yang ketiga, yang keempat ada penjualan, yaitu membuat strategi pemasaran dan penjualan, biaya operasional, mengidentifikasi target penjualan. Selanjutnya ada pengembangan dan integrasi yang dibagi menjadi 2, yaitu UI UX dan alur sistem.
Lalu yang terakhir ada pengujian dan peluncuran. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes pengguna yang di mana ada dokumentasi hasil pengujian, lalu ada jaminan kualitas yang di mana ini dilakukan untuk menguji bugs atau error. Lalu yang terakhir ada pengembangan, itu konfigurasi akhir aplikasi ordering and launching. Selanjutnya ada requirement management plan. Yang pertama itu ada business requirement. Jadi business requirement ini digunakan pengguna, aplikasi kami bisa digunakan pengguna untuk melihat menu, memesan, dan membayar. Lalu bisa juga untuk memberikan update dan pembaruan secara berkala terkait dengan status dari makanan yang dipesan. Yang ketiga, aplikasi kami terintegrasi dengan sistem point of sale dari restoran. Hal ini memungkinkan pemesanan dan pembayaran dapat terjadi dengan lancar. Selanjutnya, menyimpan riwayat pesanan dan makanan yang sering dipesan agar bisa mempercepat dan mempermudah ketika akan melakukan pemesanan ulang. Lalu, aplikasi kami juga menyediakan fitur untuk pelanggan bisa memberikan rating dan review terhadap makanan yang dipesan. Lalu, aplikasi kami mendukung bahasa Indonesia dan salah satu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, sehingga memungkinkan mahasiswa asing juga bisa menggunakan aplikasi kami. Lalu aplikasi kami mendukung sistem pembayaran secara online dengan memberikan metode pembayaran yang umum. Lalu yang kedua ada stakeholder requirements. Yang pertama, yang pastinya itu kami memastikan bahwa aplikasi kami itu bersifat user friendly atau mudah digunakan. Lalu memastikan keamanan privasi data terjaga dan meminimalisir terjadinya bug sehingga aplikasi dapat digunakan oleh jumlah pengguna yang besar. Selanjutnya, solution requirements. Jadi, pada bagian ini, yang pertama itu ada merancang user interface yang bersifat user-friendly dan mudah digunakan, lalu memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh pengguna dalam jumlah besar. Selanjutnya, kami memastikan bahwa aplikasi kami dapat digunakan dan diakses oleh segala jenis perangkat. Dan yang terakhir, kami melakukan pengujian bahwa aplikasi kami ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat ada transition and readiness requirements. Jadi kami itu mensosialisasikan aplikasi Orderin sehingga seluruh mahasiswa, dosen maupun staf mengetahui adanya aplikasi ini. Selanjutnya kami memastikan bahwa aplikasi ini dapat dijalankan dengan lancar dan siap digunakan. Dan yang terakhir kami selalu melakukan pemantauan aplikasi setelah peluncuran dan mengatasi segala masalah yang muncul. Baik, masuk ke schedule management plan. Nah, ini yang pertama ada Gantt chart. Nah, dari Gantt chart sendiri, yang pertama kita ada perencanaan proyek, itu durasinya sekitar 17 hari. Yang pertama ada identifikasi masalah dan solusi, yang dimulai dari tanggal 8 bulan 3 2023 dengan yang diselesaikan pada tanggal 16 bulan 3 2023. Lalu yang kedua, membuat rencana manajemen proyek, sebanyak durasinya 5 hari yang dimulai tanggal 17 bulan Maret 2023 dan selesai di tanggal 23 bulan 3 2023. Merancang anggaran dan proposal proyek. Itu yang dimulai dari tanggal 24 bulan 3 tahun 2023 dan selesai pada tanggal 30 bulan 3 di tahun 2023. Nah, lalu kegiatan yang kedua itu ada analisis kebutuhan, yang durasinya itu 16 hari. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, yang dimulai dari tanggal 31 bulan 3 tahun 2023, selesai di tanggal 3 bulan 4 2023. Lalu ada analisis kebutuhan teknis, itu sebanyak 5 hari. Lalu membuat spesifikasi aplikasi, durasinya itu 4 hari. Lalu ada analisis kebutuhan bisnis, itu durasinya 5 hari yang diselesaikan pada tanggal 21 bulan 4 tahun 2023. Nah, kegiatan yang ketiga itu ada desain UI dan UX, sebanyak durasinya 11 hari, dimulai dari tanggal 22 bulan 4 2023, yaitu ada desain antarmuka pengguna, yaitu UI UX, membuat mockup aplikasi, itu 9 hari, melakukan survei desain dengan pengguna, itu durasinya 2 hari, yang selesai pada tanggal 8 bulan 5 2023. Lalu kegiatan keempat itu implementasi, durasinya 84 hari. Kegiatannya sendiri ada membuat basis kode aplikasi, itu sebanyak 28 hari, lalu mengimplementasikan fitur-fitur utama 21 hari, mengimplementasikan fitur-fitur tambahan itu 21 hari, lalu melakukan testing dan debugging itu 14 hari, yang selesai pada tanggal 1 bulan 9 tahun 2023. Yang terakhir ada integrasi dan deployment, itu melakukan integrasi aplikasi dengan backend dan database,
durasinya 7 hari yang selesai pada tanggal 12 bulan 9 tahun 2023. Lalu yang terakhir ada melakukan deployment aplikasi ke platform yang dituju. Itu durasi 7 hari yang diakhiri tanggal 21 bulan 9 2023. Nah, ini sendiri Gancat dari Project Libre-nya. Bisa kita lihat ini mulai dari tanggal 5 Maret, lalu ada 12 Maret, ini sampai di sini dimulai juga langsung dari hari Jumat untuk kegiatan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan. Ini juga masih masuk di Gancat dan berakhir di kegiatan integrasi dan deployment yang berwarna merah diakhiri di tanggal 17 September 2023. Lalu masuk cost management plan, budget itu sesuai dengan jabatan dari anggota orderin. Yang pertama ada project manager, itu 1 orang, komponen cost-nya itu 10 juta. Sistem desain di 1 orang sebesar 5 juta. Programmer 1 orang sebesar 10 juta. Lalu sistem insurance itu 1 orang sebesar 5 juta. User experience expert itu 1 orang sebesar 5 juta. Project auditing 1 orang sebesar 10 juta. Lalu ada software and licensing itu 12 bulan sebanyak 5 juta. Lalu cloud computing itu dengan jumlah 12 bulan dengan total 4.500.000. Lalu seluruh totalnya itu ada 54.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Quality Management Plan. Jadi pada Quality Management Plan ini terdapat diagram fishbone. Jadi ada efeknya yaitu orders that do not comply with customer request. Jadi pesanan yang tidak sesuai dengan permintaan customer. Penyebab itu ada pertama dari man karena adanya human error dan juga clueless using application. Lalu penyebab kedua ada machine, yaitu device error while receiving orders. Lalu ada router or Wi-Fi doesn't work because of maintenance. Lalu ada method, unstructured application programming, dan juga poor application system for receiving and processing orders for errors in taking orders. Lalu juga ada material, and inadequate budget, allocation, limited resources and skill. Lalu juga ada low quality or outdated third-party software and tools. Lalu untuk measurement-nya, inakurasi perhitungan harga, dan juga ada inakurasi processing waktunya. Lalu juga yang terakhir ada environment, yaitu adanya noise, dan juga keributan yang terjadi di sekitar kantin. Selanjutnya ada communication management plan. Interactive communication method yang dilakukan secara multidireksional atau dapat dikatakan pertukaran multiarah yang paling efisien dalam memastikan pemahaman bersama, sehingga sangat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Contoh dari interactive communication adalah conference call. Lalu kelompok kami memilih komunikasi interaktif ini karena menurut kami ini sangat penting dalam manajemen proyek. Lalu komunikasi interaktif dapat membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan atau project stakeholders mengetahui tujuan proyek, kemajuan dan masalah atau risiko apapun yang mungkin timbul. Dengan mendorong komunikasi dan kolaborasi terbuka, project manager juga dapat membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang ada. Selanjutnya ada communication plan-nya. Jadi yang paling kiri ada deliverable info, yaitu ada weekly update dengan resipan project team, kemudian delivery method meeting, lalu schedule-nya weekly, dan who responsible-nya adalah project manager. Lalu ada annual meetings dengan resipan project team and client, lalu untuk delivery method meeting, dan schedule-nya untuk di minggu ketiga, ke-7, ke-12, dan ke-14. Dan yang bertanggung jawab adalah project manager dan project team. Lalu ada project updates dengan resipan project manager, lalu delivery method adalah meeting email, schedule-nya as needed, dan yang bertanggung jawab adalah project team. Lalu yang terakhir ada project risk, dengan resipan project team, lalu delivery method-nya adalah risk document meeting, dengan schedule as needed, dan yang bertanggung jawab adalah project manager. Lalu juga terdapat procurement management plan. Jadi kita membutuhkan beberapa barang yang dibutuhkan seperti software Microsoft Teams, Google Form, Google Sheet,
software Figma, software Android Studio, dan juga software Microsoft SQL Server, dan juga yang terakhir ada Google Play, di mana kita perlu membelikan lisensi agar aplikasi kita dapat masuk ke Google Play. Dan jika di total, keseluruhannya adalah 5.254.355 rupiah. Lalu selanjutnya ada Risk Management Plan. Jadi pada Risk Management Plan dapat kita lihat bahwa ada RI001, yaitu ada kebocoran data mobile pengguna, lalu juga ada server down, ada maintenance up, ada Android only, proyek tidak selesai tepat waktu, lalu terjadinya konflik antar anggota dalam proyek, dan juga ada kesulitan dalam mempromosikan hasil dari proyek. Dan dapat kita lihat bahwa likelihood, impact, dan risk rating dari masing-masing risk yang ada sangat beragam, dan juga ownernya juga ada beragam, dari programmer, dari project manager, dan status dari semua status risk management tersebut adalah open. Lalu ada juga project accomplishment. Jadi accomplishment dari kelompok kami yang pertama ada perencanaan proyek, tanggal selesainya 8 Maret 2023 dan statusnya selesai. Lalu ada identifikasi masalah dan solusi yang tanggal selesainya 16 Maret 2023 dengan status selesai dengan penanggung jawab project manager. Lalu juga ada membuat rencana manajemen proyek yang tanggal selesai 23 Maret 2023 dengan status selesai dengan penanggung jawab project manager. Lalu juga ada perancang anggaran dan proposal proyek yang tanggal selesai 30 Maret 2023 dengan status selesai dengan penanggung jawab project manager. Lalu juga ada analisis kebutuhan yang tanggal selesai 31 Maret 2023. Lalu juga ada analisis kebutuhan pengguna, ada analisis kebutuhan teknis, membuat spesifikasi aplikasi, dan juga analisis kebutuhan bisnis yang penanggung jawabnya adalah user experience expert. Lalu juga ada desain UI UX yang terdiri dari desain antarmuka pengguna UI UX, membuat mockup aplikasi, dan juga melakukan survei desain dengan status selesai dan dengan penanggung jawab sistem desain. Lalu selanjutnya ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk strengths, yang pertama, terdapat pengguna dapat memesan makanan di kantin meskipun tidak berada di kantin. Yang kedua, pengguna tidak diharuskan antri saat memesan makanan. Yang ketiga, pengguna dapat menghemat waktu dalam memesan makanan di kantin. Untuk yang keempat, mempermudah pedagang dalam mengorganisir pesanan. Untuk weakness, yang pertama, terkadang ada defect pada sistem pembayaran. Yang kedua, kemungkinan aplikasi terjadi error tinggi, terlebih pada jam-jam sibuk. Untuk opportunity, yang pertama, mulai banyak orang yang ingin menghemat waktu dengan memesan makanan secara online, timbul mengantri terlebih dahulu. Yang kedua, belum adanya aplikasi serupa yang dikembangkan di kawasan UMN. Kemudian threats, yang pertama, banyaknya orang yang lebih memilih memesan makanan dari luar kantin. Yang kedua, tidak semua orang dapat mudah beradaptasi. Untuk project goals, yang pertama, memberikan kemudahan dan kepuasan bagi warga kampus UMN melalui aplikasi memesan makanan di kantin UMN. Yang kedua, memberikan aplikasi dengan UI UX yang mudah digunakan, serta memberikan bentuk payment tersalur langsung dengan e-wallet warga kampus UMN. Untuk lesson learn, result pertama, sistem yang error sehingga dari pihak orderin terus maintenance sistem secara berkala dan menerima masukan kritik dan saran dari pengguna. Result yang kedua, tidak adanya sistem yang menunjukkan waktu selesai makanan dibuat, sehingga akan adanya kerjasama antara pihak kantin dan perusahaan agar dapat menyediakan makanan sesuai dengan waktu dan SOP. Yang berikutnya, untuk result pertama, mempermudah kegiatan mahasiswa, dosen, maupun staf dalam memesan, dengan meningkatkan jalannya aplikasi dengan baik dan sesuai SOP. Result yang kedua, membuat kenyamanan dan kepraktisan dari segi desain platform yang beragam warna dan fitur, dengan meningkatkan fitur-fitur yang mumpuni berjalannya aplikasi. Perusahaan kami memanfaatkan kemajuan teknologi ini agar dapat memudahkan para pengguna, terutama dosen, mahasiswa, maupun staf di Universitas Multimedia Nusantara. Kami memperhatikan detail-detail dalam merancang apps, mulai dari menyesuaikan kebutuhan pengguna, serta memberikan aplikasi yang mudah untuk digunakan oleh semua orang, dan kami juga menyediakan berbagai macam metode pembayaran, agar pembeli dapat memilih sesuai dengan pembayaran yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.